Baru saya mau ngomong si Fauzi suruh bangun. Dari atas terdengar Bang, dem 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 dem. Mesin itu hidup. Alat berat itu hidup. Alat berat itu hidup. Dem dem, dia lagi mecah batu. Entah gimana ceritanya, entah bagaimana kejadiannya, sebuah batu besar itu dari atas itu menggelinding turun ke bawah, tepat di menghantam kedua supir yang tengah duduk istirahat. Bred, selesai, mati seketika itu Bang. Kejadian-kejadian ini sudah begitu banyak kejadian yang terjadi. Udah berapa nyawa yang hilang. Saya nggak tahu Pak Wid, mungkin besok atau lusa nyawa saya bisa jadi tumbal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih gitu kan. Nah di samping gue ini udah ada Bang Rahmat. Waduh, Abang. Ya, Bang. Gimana kabarnya Abang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam buat teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang ya, Rahmat Bang. nih. Siap. Nah, sebelum Bang Rahmat menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih, Bang Rahmat. Ya, udah sama-sama. meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Rahmat nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Iya, iya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang Rahmat ya kan. Katanya Bang Rahmat punya pengalaman saat itu kerja di Batam. Ya. Pembangunan jalan dan sampai akhirnya ada 2 orang yang meninggal. Iya Bang. Oke. Yang dimaksud pembangunan jalan tuh proyek jalan tol atau jalan biasa aja nih? Jalan raya biasa itu Bang. Jalan raya. Ngaspal gitu ya? Ya, pengaspalan. Pengaspalan gitu ya. Oke. Dan sampai akhirnya 2 orang itu teman abang itu? Ya, teman kerja. Satu proyek gitu? Satu temen proyek kerja. waktu itu. Oke. Emang itu kejadian tahun berapa itu Bang? Itu kejadiannya tahun 2005 lah Bang. 2005. Oh, Batam nih biasanya lama nih. banyak nih yang nonton warga-warga Batam nih gitu kan. Yang pastinya jauh beda infrastruktur Batam sama sekarang ya. Betul, dulu betul gitu kan. Yang salah satunya Bang Rahmat yang menjadi salah satu proyek di situ gitu kan ya. Oke. Nih teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran Bang tentang cerita Bang Rahmat. Tahan dulu kali Bang ya cerita. Oke, siap Bang. Siap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Rahmat kopinya. Siap Bang. Kopinya mantap itu Bang ya kan. Ya, mantap Bang. Mantap banget. Alhamdulillah. Lagi gerimis-gerimis gini ngopi kan. Wah, sambil cerita horor ya kan. Ngopi horor ya. Yoi. Udah siap ya Bang Rahmat ya? Ya. Udah siap ya cerita nih? Siap banget Bang. Oke, langsung aja kita sikat. Mulanya kejadian waktu itu pada tahun 2005 ya Bang. Tapi saya masuk ke Batam itu tahun 97.
Udah di Batam? Udah di Batam, karena waktu itu yang pertama masuk tuh kakak saya, terus semua keluarga diborong ke Batam. Ke Batam semua. Jadi pas waktu itu jalan tuh masih satu jalur tuh Bang. Masih satu jalur sih jalan tuh. Jadi karena semakin banyaknya kendaraan nih, jadi jalur satu ini udah nggak cukup, dibangunlah jalur kedua tuh. Nah saya kerja untuk pembangunan jalan itu yang di jalur kedua itu dari, kalau orang Batam pasti tahu lah, itu dari Batu Aji sampai ke titik di mana berdirinya industri Muka Kuning. Kawasan industri Muka Kuning itu sampai situ tuh. Iya. Jauh itu. Jauh Bang, entah berapa kilo saya nggak tahu, cuma ya jauh lah. Panjang itu pembuatan jalan itu. Jadi waktu akan dibuat jalan itu, saya punya teman namanya si Pak Uji. Nah, jadi saya bilang, Ji, cari kerja yuk. Saya bilang gitu. Kamu mau kerja nih, ada proyek nih. Proyek apa ini? Pembuatan jalan. Aku kenal nih sama ininya, sama orang situ katanya. Mungkin sama pemborongnya. Ya udah, tapi bareng sama kamu. Iya, bareng sama aku. Gitu Bang. Awalnya itu seperti itu. Jadi besoknya setelah ngobrol, saya dibawa tuh sama si Pak Uji itu ketemu dengan orang lapangannya. Namanya Pak Wid saat itu. Ngobrol saya sama Pak Wid, saya minta kerjaan ya waktu itu. Saya tuh waktu itu sama si Pak Uji, karena si Pak Uji itu udah kenal duluan sama Pak Wid. Ya udah Ji, besok kawanmu tuh suruh kerja gitu. Mulailah saya kerja. Jadi awal pekerjaan itu saya nebang-nebang pohon-pohon Bang, karena pohon-pohon kecil lah. Karena yang mau dijadikan jalan itu kan banyak pohon-pohon, terus dia itu rawa. Berarti pembebasan lahan dulu ya? Lahan itu kan dibersihkan dulu lah. Saya nebang pohon-pohon dulu sepanjang jalan itu sebelum naik ke atas bukit tuh. Itu sepanjang jalan itu kan rawa-rawa. Jadi ditimbun lah sepanjang jalan itu. Uruk. Ya diuruk gitu, ditimbun. Nah waktu itu ada operator beko nih, alat berat, namanya Mas Jono. Waktu itu dia yang bagian nimbun tuh. Di tanah itu ditimbun sama dia. Siang itu sekitar jam 11 apa jam 12, itu saya panggil tuh Mas Jono itu, Mas istirahat makan dulu. Mas Jono bilang, ntar Mat tanggung nih biar selesai gitu kan. Ya udah, saya udah istirahat duluan. Mas Jono itu masih nguruk dia, si beko tuh nyekop terus kan gitu. Nggak lama dia turun tuh dari beko tuh, mungkin sekitar jam 1-an lah kalau nggak salah tuh. Turun, air udah turun tuh, dia sibuk gitu kan, kayak sibuk. Pas turun tuh mungkin kakinya itu nginjak ular Bang. Nginjak ular, refleks dia tuh. Dia ambil itu kunci pipa tuh di alat berat itu, di beko itu, dipukul lah ular itu. Kepalanya sampai remuk. Saya tanya itu, saya teriak kan, Mas istirahat. Iya, ini katanya sambil nunjukkan ular itu dia. Gede gak Bang? Ya lumayan lah. Lumayan, Iya, sambil nunjukkan ular itu, terus dia buang ular itu. Udah dia buang kayak gitu, dia langsung menghampiri saya sama si Pak Uji yang waktu itu udah di tempat istirahat tuh. Istirahat zaman itu di proyek Bang, di bawah pohon istirahatnya, bekal nasi itu. Nggak ada stand-stand gitu ya. Terus saya kasih, ini Bang nasinya, udah makan bareng. Saya tanya dia, kenapa tadi Bang? Itu habis turun dari beko, katanya dari beko. Di bawah ada ular injak, ya udah aku matikan daripada dia matuk, katanya gitu. Ya udah dimatikan. Dah ceritanya waktu itu udah selesai lah kerja itu sampai sore Bang tuh. Udah nggak ada masalah gitu kan. Esokan harinya udah jam kerja ini udah mulai nih. Saya sama si Pak Uji udah di lapangan. Tapi si Mas Jono ini belum keluar. Jadi saya udah nebang pohon yang kecil itu, saya tebang pohon tuh. Gak lama saya dipanggil sama Pak Wid tuh. Mat, Jono mana?
masih di bedeng, Pak. Udah kamu cari sana katanya, kerja enggak? Gitu kan. Balik tuh saya tuh dari tempat kerja tuh balik lagi ke bedeng. Nyampe di bedeng kan kalau tempat tidur si Mas Jono ini dia ada pintunya nih. Jadi saya ketok-ketok. Mas, saya bilang. Mas. Nah, nggak lama ada sahutan, ya gitu kan. Buka tuh pintu. Mas, kata Pak Wid, kerja nggak nih hari? Gitu. Udah bilang sama Pak Wid, Mat, aku agak demam, tuh kepalaku pusing nih, Mat. Oh ya udah kalau gitu. Bilanglah, saya balik lagi tuh dari bedeng tuh, ketemu lagi sama Pak Wid. Saya bilang sama Pak Wid kalau kondisi Jono ini demam. Pak Wid, ya udah kalau Jono nggak bisa, saya cari nih operator lain. Gak lama Pak Jono ini telepon tuh, gak lama datanglah operator lain namanya Pak Harso yang untuk gantikan itu ya, Jono itu. Digantikanlah Jono itu kan. 1 hari. 2 hari Pak Jono itu belum juga tuh, si Mas Jono itu belum juga kerja tuh. Saya ditanya lagi sama saat ini waktu itu yang nanya Pak Harso, Mat gimana? Mas Jono udah sehat belum? Nggak tahu Pak, coba kamu lihat di bedeng gimana kondisinya, keadaannya. Itu kan. Ya saya bilang. Akhirnya balik lagi lah saya ke sana ke bedeng. Saya ketok nih, kembali ketok. Keluar nih Mas Jono ini. Coba dalam kondisi udah pucat nih, Bang. Muka itu udah pucat. Mas, gimana? Udah sehat? Aduh, aku tambah parah katanya gitu. Jadi hari ini aku nggak kerja, bilanglah sama Pak Wid. Ya udah, gitu kan saya bilang. Sudah balik lagi ke saya ke tempat kerja, saya sampaikan sama Pak Wid kondisi Jono kayak bagaimana seperti yang saya lihat, saya sampaikan sama Pak Wid. Ya udah besok bawalah dia ke puskesmas Mat, gitu. Kan ada puskesmas Batu Aji di situ tuh kan. Ya Pak, saya bilang itu. Jadi hari kedua itu selesai tuh pekerjaan itu. Besok pas hari ketiganya itu udah jam 9 apa jam 10 saya mas. Waktu itu Mas Jono ini nggak keluar juga, disuruh lagi saya sama Pak Wid itu untuk ke bedeng untuk lihat Mas Jono tuh. Nyampe di bedeng, saya ketok-ketok, saya panggil, nggak ada sahutan. Saya panggil Mas, nggak ada sahutan, nggak menyaut Mas Jono ini. Saya tunggu beberapa saat, saya ketok lagi, udah nggak ada sahutan, baliklah saya balik ke tempat kerja. Ketemulah saya sama Pak Witu, sama Pak Harso, sama kawan saya si Pak Uji itu. Saya bilang, saya sudah ketok, saya udah panggil, tapi nggak ada sahutan, nggak ada jawaban. Takutnya terjadi apa-apa sama si Mas Jono Pak. Masalahnya kemarin mukanya udah pucat banget. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke sana. Pergilah kami tuh berempat Bang. Pak Wid, Mas Jono, Pak Harso, si Pak Uji, saya tuh. Pergilah berempat. Sampai ke bedeng sama Pak Wid tuh dipanggil si Mas Jono itu, Jon kerja nggak? Jon kerja nggak? Nggak ada sahutan. Pak Harso itu ngomong, udah Pak kalau nggak ada sahutan kita takut terjadi apa-apa nih, kita dobrak aja pintunya, gitu kata Pak Harso itu. Ya udah, Ji dobrak pintunya. Ya namanya pintu triplek Bang, sekali tendang terbongkar tuh pintu itu, terbongkar pintu itu kan, terbuka gitu pintu, terlihat di dalam kondisinya Mas Jono udah nggak ada nyawanya Bang. Meninggal dalam kondisi bisa dibilang cukup menggenaskan Bang. Gimana tuh? Kondisinya itu meninggal itu kondisi mata melotot, lidahnya menjulur. Jadi saya berpikir waktu melihat tubuh si Mas Jono ini, saya berpikir apakah dia dipatuk ular gitu kan. Kalau dipatuk ular, saya pikir kalau ular itu ular berbisa, itu kan nggak nyampe 3 hari Bang. Iya.
Terusan kalau memang dipatok ular kan kondisi kematian dia nggak seperti itu. Itu dalam kondisi mata melotot, lidah menjulur. Karena pada waktu itu tuh proyek belum banyak yang kerja, Bang. Jadi lapor polisi, sudah ditangani polisi segala macam, dipulangkan jasad Mas Jono ini ke kampung halamannya. Udah. Jadi setelah kematian Mas Jono tuh nggak ada tuh kejadian-kejadian aneh itu nggak ada, berjalan seperti biasanya, seakan-akan tuh kematian Mas Jono itu tidak perlu lagi diperbincangkan gitu. Kita nggak tahu kematiannya itu medis atau medis apa. kayak gitu kan kita nggak tahu. Sampailah waktu itu sudah mungkin 4 bulan apa 5 bulan tuh. Jadi sudah nyampailah di atas tuh, Bang. Dimana ketika kita mau membuat jalan itu harus motong bukit. Ngelewatin bukit, belah bukit tuh. Belah bukit itu dipotong, Bang. Karena nggak bisa, karena bukit itu. Yang saya tahu, kalau orang-orang Batam khususnya di Batu Aji itu, Bang, namanya Tanjakan Daeng atau Bukit Daeng, mereka pasti tahu. Oke. Karena itu tempat cukup angker, Bang. Banyaklah kejadian-kejadian aneh. Saya tuh sampai di atas tuh, udah alat berat tuh datang tuh, Bang. 2 alat berat. 1 alat berat kan beko itu ujungnya bisa jadi pengeruk, bisa jadi pemecah batu ya, Bang. Dia lancip. Yang satu dibikin lancip tuh ujungnya untuk mecah batu. Yang satu sebagai pengeruk tuh. Naik tuh beko itu ke atas. Naik tuh. Beko itu dari bawah naik ke atas dia jalan. Hidup. Normal gitu jalan. Normal, hidup bisa naik ke atas. Dia mecah batu tuh jam 8 tuh dia mecah batu jam 8 tuh. Selesai jam 12 lah istirahat. Pak Harso tuh saat itu operatornya. Pak Harso. Udah Pak Harso turun istirahat, makan. Selesai makan, selesai istirahat, ngerokok. Gak lama naik lagi nih ke atas Pak Harso nih. Dia mau starter tuh. Alat berat itu starter, nggak bisa hidup itu, Bang. Mati maksudnya? Mati, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup, sampai bingung Pak Harso ini. Manggil, Mat, itu cek di jerigen di bawah ada nggak solarnya? Ya, saya bilang. Saya cek tuh solar di jerigen, memang ada karena waktu itu saya selain kerja, itu kan kerja saya logistik juga. Kalau memang perlu solar, saya nyari solar. Ada Pak, saya bilang. Ya udah, saya periksa dulu tuh solarnya. Katanya. Diperiksa solarnya, itu penuh itu solar tuh. Diteleponlah Pak Wid tuh. Pak, ini kita kendala gini-gini Pak, mesinnya mati. Gak lama Pak Wid datang bawa montir tuh, Bang. Teknisi lah ya. Nah, teknisi, bawa teknisi. Diperiksa sama teknisi itu. Teknisi aja sampai bingung kerusakannya di mana, berapa kali teknisi itu starter, alat berat tuh nggak mau hidup. Wah Pak, saya nyerah katanya. Lah kenapa? Saya nggak menemukan kerusakan alat berat ini di mana. Nggak mau hidup itu, Bang. Bingung tuh si Pak Wid itu gimana mau. Wah ini nggak bisa kerja caranya seperti ini. Ya udah, kita break, nggak kerja. Besok bawa lagi yang alat berat yang lain. Nah ceritanya nih, Bang. Besoknya dibawalah alat berat tuh satu lagi tuh. Yang baru nih. Alat berat nih datang nih satu. Ini alat berat yang kedua, jangankan naik ke atas, udah nyampe di bukit itu. Disetatar, nggak mau hidup, Bang. Wah, itu udah keringat dingin, Pak. Pak Wid itu. Kok bisa? Padahal sebelum dibawa alat berat itu jalan seperti biasa. Normal lah gitu. Normal. Ya. Nyampe di bukit nggak normal. Di starter nggak bisa. Wah ini ada yang nggak beres ini. Ini ada yang nggak beres ini. Jadi gimana? Udah. Di pending dulu, tunda dulu katanya. Kita cari dulu solusi yang lain. Itulah kata Pak Wid itu kan. Saya dipanggil sama Pak Wid. Ji, dan kamu Mat, untuk sementara kerja kamu jaga ini alat-alat berat nih kalau malam. Itu di bukit dong? Di bukit tuh, Bang. Saya sama si Pak Uji itu disuruh untuk jaga
alat berat itu kalau malam. Jadi siangnya karena nggak ada yang mau dikerjakan tuh karena alat berat itu nggak jalan, udah saya kerja malam. Itu jaga alat berat. Masuklah tuh malam pertama saya jaga sama si Pauji. Jadi kita bikin kayak gubuk gitulah bang. Ini kan bukit, tuh di bawah bukit tuh saya bikin gubuk dari sini ini jalan yang satu itu kan ini jalan yang mau dibangun, seberang itu jalan yang aktif ya. Saya bikinlah gubuk di situ sama si Pauji. Malamnya jaga. Malam pertama jaga nggak ada. Dalam arti kata semua aman saja, nggak ada sesuatu hal yang membuat kita gimana enggak. Malam kedua seperti biasanya itu bang, setiap jam 11 lewat itu mobil motor itu rame itu bang, karena itu jalur balik orang-orang kerja di kawasan Muka Kuning ke arah Batu Aji. Rame itu jalur tuh bang, padat tuh. Orang-orang PT itu pada pulang. Jadi sekitar setengah 12 waktu itu saya jaga sama si Pak Uji. Hujan ini lumayan. Dia nggak lebat juga nggak gerimis. Jadi sedang-sedang aja lah hujan tuh lumayan gitu kan. Itu dari arah bawah tuh bang, kan kalau dari Muka Kuning tuh naik dia ke atas, dari arah bawah tuh udah terdengar nih suara pung, motor tuh ngebut. Ngebut pas nyampe di atas di arah Bukit Daeng itu, motor itu kecelakaan tunggal, motor itu tergelincir. Jadi yang pengendara motor itu tergelincir, terpental nih bang, jatuh bergulingan sampai di jalan yang mau dibuat nih, brok di sana dia. Rame saat itu. Jadi dalam posisi dia terjatuh, terlungkup, udah kepalanya udah pecah. Rame itu udah orang-orang yang pakai berkendaraan itu udah berhenti semua tuh, rame. Akhirnya inisiatif mungkin pengendara itu diteleponkan polisi bahwa datang ambulan, si korban nih diangkut. Udah. Saya waktu itu udah ada tuh di situ sama si Pak Uji. Udah sepi tuh, balik tuh ke tempat gubuk, tempat istirahat tuh kan. Duduk dia saya ngopi sama si Pak Uji. Iseng nih si Pak Uji ini bang. Tuh iseng dia center tuh kan pakai center tuh dia center. Pas dia center ke arah di mana tadi korban kecelakaan itu, si Pak Uji itu teriak bang, Mat, ada apa bang? Kamu lihat sini. Jadi suruh mendekat gitu kan, kamu lihat itu center itu diarahkan tepat di mana tadi korban itu tergeletak. Jadi tepat di mana tadi korban tergeletak itu seperti ada satu sosok bang. Gimana saya ngasih gambarannya? Sosok itu seperti kayak gini tertelungkup di tanah gitu kan. Tapi saya akui si Pak Uji ini dia orang Lombok. Keberaniannya boleh tahan bang. Kamu ikut di belakang saya aja. Saya di depan, disenterin tuh bang, didekatin. Sosok yang lagi telungkup itu didekatin sama si Pak Uji. Itu senternya tuh mungkin ada sekitar 5 meteran lah. Sosok yang di center itu bang, yang sedang gini nih, di center sama si Pak Uji, malingkan muka dia. Wah, lari saya itu bang, waktu lihat sosok itu malingkan muka. Jadi lagi gimana ya? Ini tanah nih bang. Dia langsung gini, lari saya bang tadi. Gimana bang muka itu? Jadi kalau bisa dibilang jadi kayak ular gitu, si hidung tuh bolong. Jadi kulitnya itu disisik semua. Nah, yang membuat saya lari tuh bang, itu lidahnya itu keluar panjang tapi dia bercabang. Sosok hitam itu. Terlihat sisiknya itu. Langsung saya lari. Saya udah lari duluan nih. Si Pak Uji itu mundur, tapi sambil si sosok itu dilemparin batu sama dia. Itu sambil si Pak Uji itu, memang berani dia, dilemparin, akhirnya sosok itu hilang. Nah, balik, saya udah lari, udah gemetaran tuh saat itu. Udah tenang, nggak apa-apa kan.
Memang saat itu si Pak Uji umurnya lebih dari saya ya. Selesailah malam itu. Saya nggak bisa tidur tuh sampai subuh. Udah kebayang aja itu muka kayak gitu tuh. Saya nggak bisa tidur, udah ngobrol aja sama Pak Uji. Tapi setelah kejadian itu nggak ada kejadian aneh. Sampai subuh pulang. Dalam minggu itu hari kelima. Saya lagi bikin kopi nih bang, karena bikin api unggun nih, bikin kopi. Pak Uji tidur. Saya bikin kopi tuh 2 nih, buat si Pak Uji 1. Saya bangunkan si Pak Uji, Ji, bangun ngopi. Baru saya ngomong si Pak Uji suruh bangun. Dari atas terdengar bang, dem. Mesin itu hidup, gila. Alat berat itu hidup? Alat berat itu hidup sendiri. Dem, dia lagi mecah batu. Wah itu tubuh si Pak Uji yang lagi tidur, setengah saya gini bang. Ji, bangun. Pak Uji bangun. Ada apa? Bangun. Saya tarik dia dari gubuk itu. Saya tarik. Kamu dengar. Orang tetap kan kita di bawah bukit bang. Alat berat itu di atas. Kan jelas suaranya. Dem. Suara alat berat itu yang mecah batu itu. Ya. Wow. Tapi betul. Memang si Pak Uji berani. Diambilnya senter itu alat berat disenterin sama dia bang. Gila ini orang. Ji, ngapain? Udah kamu diam aja, biar aku yang ke atas. Mau aku lihat siapa orang yang berani main-main. Disenterin sama dia, naik dia ke atas, nyampe di atas alat berat itu diam. Wah, turun tuh si Pak Uji ke bawah tuh, minum kopi, udah ngerokok dia, Ji, kenapa tuh diam? Aku tantang katanya, aku tantang lah makhluk itu. Serius Ji, benar tantang. Baru selesai ngomong si Pak Uji ngomong kayak gitu, dengar suara cewek nangis. Hihi. Wah, ini gila. Pada dalam hati saya ini, pikiran saya ini, wah ini mulai timbul nih. Itu suara perempuan nangis itu, dia pindah-pindah bang, tempatnya. Kadang di sini, dia pindah-pindah. Tapi ya itu tadi, si Pak Uji memang berani orang di senter. Perempuan itu, suara perempuan itu di mana dia senter. Kalau bisa dibilang dikejar suara itu bang sama si Pak Uji itu. Dikejar suara itu kemana tuh. Udah si Pak Uji kejar di mana suara itu kejar. Akhirnya dia juga capek. Udah nggak usah dihiraukan. Biarin aja dia mau ketawa mau nangis urusan dia. Jadi saya dalam pikiran saya langsung ngomong sama si Pak Uji. Wah saya punya teman nih Lombok gila. Saya bilang kayak gitu sama si Pak Uji. Dan ngopi sampai itu selesai itu. Udah bang. Malam itu udah selesai saya pulang. Seperti biasa dah, berangkat habis isya pulang sesudah adzan subuh pulang dah ke Bedeng ya, gitu ya. Sama si Pak Haji itu pulang kadang jam 6 saya pulang tuh. Kalau udah mulai rame tuh bang, angkutan udah mulai rame saya balik sama si Pak Haji itu. Nggak berapa lama tuh siang-siang waktu itu saya tidur di Bedeng, Pak Win tuh datang bangunkan saya sama si Pak Uji, bangunkan, bangun. Ada apa Pak? Kamu carikan ini, kata Pak Wid tuh. Saya lihat nih nota tulisan Pak Wid ini saya harus nyari apa? Ya udah Pak. Nanti kalau kamu udah dapat tulisan ini saya tunggu di bukit. Ya udah. Saya sama si Pak Uji berangkat tuh cari apa yang dipesan sama Pak Wid. Udah dapat yang dipesan sama Pak Wid, nyampe lah saya ke bukit tuh. Nah di atas bukit itu Pak Wid udah di atas bukit tuh. Sama sosok laki-laki pakai pakaian serba hitam. Laki-laki itu duduk bersila itu bang di bukit tuh. Saya kasihkan tuh barang pesanan tuh. Ini Pak pesanannya. Ya udah nggak lama Pak itu deketin tuh bapak-bapak yang lagi duduk bersila itu. Dikasihkannya situ pesanan dia itu. Ini Pak pesanannya. Duduk dia bersila ngambil pesanan. Udah langsung dia kayak gini dah bang. Tak apa yang dibaca sama dia itu dia kayak gini. Gak lama dia kan pesanannya itu kembang ya. Oh kembang. Kembang terus ada dupanya. Dia udah dinyalakan dupanya tuh udah nyala tuh. Dia bakar tuh si kemenyan tuh. Ditaburkannya tuh kembang-kembang tuh. Taburkan. Gak lama setelah menaburkan kembang. Pertama yang terjadi, tubuh dia bergetar hebat.
Itu nggak jauh orang, waktu itu saya tuh mungkin jarak sekitar 10 meteran dari tubuh laki-laki yang sedang ritual itu. Dia bergetar, tubuhnya bergetar. Udah bergetar nggak lama tubuhnya itu seperti ada yang mendorong. Gimana ya, terjengkang ke belakang Bang. Kejengkang banget sampai dia jungkir balik itu ke belakang. Saya, Pak Uji sama Pak Wi itu kaget lihat tubuh laki-laki itu langsung terjengkang ke belakang tuh, kaget saya tuh. Saya sama si Pak Uji itu langsung saya hampiri, saya bantu bangun. Tuh laki-laki itu bilang, "Pak, saya nggak sanggup, katanya. Bapak cari yang lain aja." Maksudnya gimana Pak? Penguasa bukit ini terlalu kuat, gitu. Kata si, ya bisa disebut ritualnya itu terlalu kuat Pak, saya nggak. Nah, akhirnya udahlah, setelah memang dia nggak ngomong nggak kuat, Pak Wi juga nggak bisa maksakan, ya sudah. Akhirnya ya udah Pak kalau gitu, saya antar pulang. Tapi sebelum pulang, si spiritual itu bilang, ini yang kalian berdua yang jaga di sini, ya kalau bisa kalian jaga. Itu di setiap alat berat tuh, dekat alat berat tuh dipasangi lampu minyak tuh Bang. Lampu minyak. Jadi dikasih tutup kayak bekas sampah itu, yang sampah itu ya tong sampah kecil tuh kasih tutup itu. Seperti itu. Jadi waktu malamnya saya jaga, habis maghrib tuh saya pasangi tuh lampu-lampu itu dekat alat berat tuh. Alat berat itu sama sekali kan nggak jalan, pasangi. Jadi ingat, kalau kamu jaga, pasang lampu itu di setiap alat berat biar tidak ada gangguan, katanya gitu kan. Pikir dia tuh seperti itu biar nggak ada gangguan. Ya. Malamnya saya jaga sama si Pak Uji. Udah ngopi biasa. Pak Uji ngomong, "Kamu jangan takut, selama kita tidak mengganggu, mereka nggak mengganggu." Itu katanya. Yang kedua, selama aku di sini, insya Allah ada yang melindungi. Nggak tahu maksud si Pak Uji ini siapa yang melindungi itu, nggak tahu kan. Insya Allah aman, nggak akan ada apa-apa gitu. Ya. Tidurlah, waktu itu saya tidur duluan karena memang kita aplus ya Bang. Saya tidur duluan, si Pak Uji jaga. Sekitar jam 1 apa jam 2, saya dibangunkan si Pak Uji. "Bangun Mat, ngopi." Ya seperti biasalah ngopi. Si Pak Uji, "Ya udah, aku tiduran lah." Dah, kata si Pak Uji, "Ya udah, jaga tuh." Jaga, saya liatin, nggak ada kejadian tuh. Saya liatin ke atas bukit itu, mesin itu, alat-alat berat itu nggak ada terjadi apa-apa. Nah iseng Bang, iseng tuh saat itu saya senterkan tuh lampu senter itu ke arah jalan. Waktu saya senterkan ke arah jalan, itu satu sosok itu melintang Bang, melintang gini. Dari jalan yang mau dibuat sampai jalan yang udah jadi itu. Sosok hitam berkilau tuh Bang, melintang kayak gini. Itu besar ukurannya. Kayak ular apa gimana Bang? Asli, ular tapi ukurannya besar itu. Dia melintang gini, saya senter. Saya bangun, saya teriak, saya panggil si Pak Uji, Ji, sini Ji, bangun Ji, bangun. Dia belum tidur, cuma tiduran. Waktu dengar saya panggil dia bangun. "Ada apa Mat? Udah sini cepet." Saya kasihkan tuh senter, "Kamu senter itu jalan." Itu memang jelas banget Bang. Wah, satu paha orang tuh lebih tuh Bang, besarnya bulat gini, dia melintang gini. Tapi ya itu tadi. Sampai sekarang saya akui si Pak Uji memang berani Bang. Dia itu malah didekatin Bang, Pas dia dekat mungkin ada sekitar 10 meteran, ular itu merayap, set, hilang, masuk ke semak-semak, ke bawah. Nah di bawah ini, di bagian bawah setelah Bukit Daeng ini, dia dam besar Bang. Ada dam kiri kanannya ini, dia masuk ke dam itu. Itu namanya dam muka kuning. Kalau orang Batam nyebutnya dam muka kuning. Ya si sosok itu masuk ke situ, dam muka kuning itu. Saya tanya si Ji, "Mana Ji, Mbak?" Udah dia pergi ke bawah. Udah istirahat lah Mat, nggak usah banyak pikiran. Udah istirahat, nggak banyak pikiran. Selesai saat itu. Sampai
terdengar adzan subuh, mulai kita itu merasa tenang. Takutnya itu ular beneran tuh Bang. Iya. Sempat ular beneran sebesar itu mau lari kemana. Iya. Nah, habis kejadian lihat ular itu, nggak ada tuh kejadian aneh itu nggak ada. Yang terakhir saya lihat kejadian aneh itu, waktu jaga itu betul-betul bisa dibilang masih siang Bang. Masih siang, cuma kondisi jalan saat itu betul-betul sepi. Mau jam 8 apa jam 9 malam tuh. Saya senter tuh ke jalan. Ada seperti kaki besar itu ngangkang gini Bang. Jadi ini jalan nih kaki ini gini. Itu besar itu. Saya udah nggak sanggup lagi itu lihat senter itu diarahkan ke atas tuh, saya sudah nggak sanggup. Bisa dibilang gimana ya, itu satu sosok yang tinggi, besar, hitam, kakinya itu berbulu. Saya senter, saya nggak sanggup nyenter ke atas, saya udah pingsan duluan. Karena itu udah jelas-jelas kaki itu yang sedang ini. Si Pak Uji itu nggak tahu apa yang dia lakukan sama si Pak Uji. Saya ingat-ingat setelah terdengar suara adzan. Terdengar tuh suara adzan, saya bangun. Tapi di gubuk ini nggak ada si Pak Uji itu. Ini saya bilang, si Pak Uji ini kemana? Cuma pikiran saya itu waktu itu positif ya Bang. Ya mungkin dia udah pulang duluan, saya tunggu sampai jam 6 tuh. Akhirnya saya pulang ke bedeng. Nyampe di bedeng nggak ada si Pak Uji itu. Jadi si Pak Uji ini kemana? Cuma namanya kita kawan udah lama ya Bang. Kita takut terjadi apa-apa dengan si Pak Uji. Saya balik lagi ke Bukit Daeng itu. Saya balik ke Bukit Daeng itu. Saya panggil-panggil, Ji. Nggak ada sahutan. Akhirnya saya mau arah balik. Udah mau balik. Itu di atas bukit si Pak Uji manggil-manggil, Mat, tunggu. Lah saya bilang, wah saya langsung nengok ke atas, ngapain kamu di atas? Udah nanti ceritanya. Turun dia dari atas itu setengah lari tuh Bang ke bawah. Udah yuk pulang. Pulanglah saya tuh dari Bukit Daeng itu pulang turun ke bawah. Nyampe di bedeng dia baru cerita. Semalam itu dia setelah lihat penampakan sosok yang tinggi besar, gak lama, dia itu setengah dibilang ngangkat, mungkin ngangkat lah. Tubuh saya itu diangkat, disimpan, digeletakkan di gubuk kecil. Dia pun tidur. Tapi yang dia heran, dia bangun tidur ada di atas. Itu Mat yang aku heran. Aku kok bisa tidur di atas, padahal aku tidur sama kamu di situ. Kok ada yang memindahkan, tidur dia di atas. Wah, kata si Pak Uji, udahlah. Ini udah nggak beres lagi. Jadi gimana ini Ci? Aku yang bawa kamu, yang bawa kerja itu kan kamu. Kalau misalnya aku keluar, ya aku nggak enak. Aku terserah kamu. Kamu kerja, ya aku tetap ikut kerja. Udah pokoknya kita kerja aja. Nah, akhirnya saya tetap kerja nih sama si Pak Uji. Sampai satu hari datang nih Pak Wid nih sama sosok laki-laki. Umurnya cukup tua umurnya, sok laki-laki itu. Laki-laki itu datang seperti biasalah, Mat, kamu carikan ini. Udah. Cuma waktu laki-laki itu nggak minta seperti yang pertama. Dia cuma minta kain mori Bang. Pokoknya kain mori seukuran manusia. Saya langsung nyari, sudah nyampe. Laki-laki itu udah ngetuk-ngetuk ini aja. Tebing batu ini laki-laki ini ketuk. Dia kan pakai bawa tongkat, dia ketuk-ketuk, tok. Udah diketuk-ketuk sama laki-laki itu. Nggak lama suruh saya sama si Pak Uji itu untuk menggali tanah. Gali katanya tanahnya. Gali, terus dia entah apa, doa apa yang dia bacakan itu di kain mori itu. Dia baca, terus dia kuburkan. Nggak lama si Pak Tua itu ngasih kode sama Pak Wid, mungkin dia mau ngobrol tapi nggak mau terdengar sama saya, sama si Pak Uji. Jadi dibawalah Pak Wid itu sama Pak Tua itu ke arah yang agak jauh. Udah mereka ngobrol, saya tunggu. Jadi udah selesai, diantar pulang. Nggak lama Pak Widnya bilang, Mat, besok kamu udah mulai kerja lagi. Jadi alat beratnya gimana Pak? Insya Allah besok hidup katanya. Ya udah.
Itu benar bang. Besoknya alat berat itu hidup. Jadi alat berat itu nggak ada masalah. Hidup si alat berat itu seperti biasa. Dia mecah batu tuh, mecah batu. Cuma kan kita penasaran nih, apa yang dibicarakan Pak Wid sama Pak Tua itu kan kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Saya tanya sama si Pak Uci, Ji, kira-kira apa yang dibicarakan Pak Wid itu sama Pak Tua itu? Ya mana aku tahu mati tanya. Tapi kok bisa ini kan sampai terjeda berapa waktu gitu alat berat ini nggak bisa hidup. Tapi waktu Pak Tua itu ngetuk tebing, saya bilang nggak lama kemudian alat ini bisa hidup, kita bisa. Udah itu urusan mereka, nggak perlulah kita mikir-mikir yang kayak gitu. Yang penting mah kita kerja. Ya udah saya bilang, pokoknya selama kamu kerja, saya akan kerja. Udah, saya tergantung kamu Ji, saya bilang. Ya udah, ikut aja kerja lah bang. Jadi alat berat tuh udah maksimal lah, nggak ada kendala dia, nggak ada kendala tiba-tiba mati atau segala macam, nggak ada. Dia dem. Jadi kan kalau sudah dipecah nih batu-batu ini bang, kan dinaikkan ke Truk. mobil apa itu, yang baknya, dump truk, naikkan ke dump truk. Itu udah ada berapa dump truk tuh yang ngangkut batu-batu itu. Nah, jadi atas ini si alat berat ini masih mecah batu nih, dem. Jadi si di bawah bukit itu jadi nunggu muat nih, mobil dump truck nunggu muat. Dua supir dump truck ini beristirahat, turun tuh dari mobil, turun istirahat tidak jauh dari tempat di mana ada gubuk yang biasa saya jaga itu. Duduk mereka tuh berdua, asik duduk berdua, lagi asik duduk berdua. Entah gimana ceritanya, entah bagaimana kejadiannya, sebuah batu besar itu dari atas itu menggelinding turun ke bawah, tepat di menghantam kedua supir yang tengah duduk tuh, istirahat. Ben, selesai, mati seketika itu bang. Wah itu nggak jauh bang. Saya dengan kedua supir itu jaraknya nggak jauh. Saya lihat sendiri dua supir itu tergencet batu besar itu. Dua-duanya orang lagi jongkok ngerokok sambil ngopi, nggak tahu. Kalau dipikir logika bang, batu besar lagi duduk, nggak lagi dikerjakan, nggak dibor, kok tiba-tiba menggelinding itu. Mati di tempat. Wah, satu hari itu dari kejadian itu satu hari nggak operasi. Nih udah kejadian. Gimana kata si Pak Uji? Masih terus? Tergantung kamu Ji. Saya mau tanya sekali lagi, kamu masih terus kerja? Tergantung kamu. Ya udah kalau kamu masih terus kerja, ayo kerja. Tapi kalau kamu bilang nggak sanggup, aku pun nggak sanggup. Aku nggak bisa kerja sendirian. Si Pak Uji tuh gitu. Kalau kamu mau kerja, berarti kamu nemenin aku nemenin kamu. Kita saling kerja sama. Tapi kalau kamu udah nggak sanggup, ngomong. Jadi menurut kamu gimana Ji? Saya kembalikan itu sama si Pak Uji itu. Jadi menurut kamu gimana Ji? Ya udah kita coba aja beberapa hari kemudian, beberapa hari. Udah kejadian itu selesai tuh bang. Kembali itu saya kerja tuh sama si Pak Uji. Jaga waktu itu udah kerja siang iya, malam juga iya tuh jaga alat berat. Waktu jaga alat berat udah nggak ada kejadian bang. Sebenarnya bukan nggak ada kejadian, cuma kita udah di telinga itu udah kita tutup bang. Jadi kalau misalnya ada kejadian hal-hal mistis seperti orang tertawa bergelak itu udah hampir tiap hari kali ya. Hampir tiap hari itu tiap malam itu tiap bang. Malam. Perempuan ketawa ketiwi itu suara laki-laki berat ketawa ho kayak gitu udah bisa dibilang udah mungkin kebal lah bang. Tapi ya itu saya berteman dengan seorang yang bernama Pak Uji, memang pemberani. Suara apapun dia senterin, dia cari suara itu. Yang pemberani dia. Sampai pada satu ketika siang-siang jam 1 saya nggak enak badan, saya pulang duluan tuh. Jadi aku nggak enak badan, pulang duluan. Pulang saya tidur. Jam 3 sore saya dibangunkan sama si Pak Uji. Bangun. Ada apa?
Pak Harso meninggal, operator. Saya tanya, Ji, kamu serius? Serius, Pak Harso meninggal. Kenapa? Sepele bang, meninggalnya jatuh dari beko, mau turun jatuh kepleset meninggal. Nggak terlalu tinggi ya? Iya, kalau logika gitu kan. Asal jeblok kan ya nggak terlalu tinggi lah gitulah. Udah dikasih kabar Pak Harso meninggal, udah mulai rentetan kejadian orang-orang meninggal udah saya perhitungkan. Dari Mas Jono, terus 2 supir itu, terakhir Pak Harso. Setelah semua urusan selesai, malamnya saya sama si Pauji itu udah nggak berani jaga tuh bang. Gimana mau berani jaga? Kejadian malam ini 2 supir itu mati tertimpa batu. Besoknya saya jaga, saya lihat bayangan 2 supir itu duduk di tempat kejadian. Mana nggak, apalagi Pak Harso setiap hari bareng sama kita bang. Iya, karena operatornya kan. Operatornya. Iya. Ji, aku udah nggak sanggup. Aku tahu Mat katanya. Sekarang kamu bayangkan 2 supir aja berapa kali dia menampakkan diri. 2 supir yang tergencet batu itu bang, itu udah menampakkan diri tuh. Dia yang duduk ngerokok, jalan, liatin bukit itu menampakkan diri. Mungkinlah 2 supir itu 2 orang yang tidak aku kenal. Gak tahu kan Pak Harso ini. Selama proyek ini berjalan kenal sama Pak Harso ini. Sehari-harinya kayak gimana. Asli bang, kejadian malam ini, kejadian sore ini, malamnya. Lagi duduk itu lagi duduk di bedeng. Itu satu sosok menyerupai Pak Harso lagi duduk. Udah bang, udah saya bilang. Waktu itu saya udah ngomong sama si Pak Uji, Ji, aku udah nggak sanggup nih. Tidak menutup kemungkinan satu saat kita yang diambil. Jadi gimana? Udah ceritanya ya udah bang. Kejadian saya menghadap sama Pak Wid, saya bilang sama Pak Wid, kejadian ini sudah begitu banyak kejadian yang terjadi. Udah berapa nyawa yang hilang. Saya nggak tahu Pak Wid, mungkin besok atau lusa nyawa saya bisa jadi tumbal di sini. Jadi mohon maaf nih Pak Wid, saya mau berhenti kerja. Kata saya itu seperti itu. Ya saya nggak bisa maksa kamu Mat. Ji, kalau memang mau kerja silakan, kalau mau berhenti ya sudah, mau gimana lagi. Tapi tolong kalau bisa carikan orang yang mau ganti kalian. Ya kalian silakan mau bisa, tapi kalau bisa tolong carikan orang yang mau ganti kalian. Ya udah Pak, nanti saya carikan. Mas saya satu hal Pak, yang selama ini yang jadi pertanyaan saya. Waktu itu yang ngomong seperti itu bukan saya, si Pak Uji. Si Pak Uji yang ngomong ke Pak Wid. Dia pingin tahu sebenarnya itu apa sih yang diceritakan Pak Wid dengan kakek itu. Karena si Pak Uji sama Pak Wid ini sama-sama satu kampung bang, jadi mereka dekat. Ngobrol pun pakai bahasa mereka. Cuma kan saya nggak ngerti bahasa mereka itu apa. Ya Pak Wid nerangkan sama si Pak Uji pakai bahasa dia. Si Pak Uji ya dia paham. Setelah Pak Wid pergi, saya tanya si Pak Uji, jadi yang kamu ceritakan apa? Pada dasarnya Mat, penunggu dari bukit ini itu memberikan izin untuk membuat jalan ini, tapi dengan catatan setiap tahunnya dia akan minta korban, minta nyawa. Jadi gimana sama Pak Wid? Nah, kalau Pak Wid mah nggak ada urusan. Mau korban nyawa siapa itu bukan urusan dia. Yang penting proyek dia selesai. Masalah 1 tahun sekali ada kecelakaan, itu bukan tanggung jawab dia. Yang penting bagaimana proyek dia selesai. Jadi, seperti itu yang Pak Wid pikirkan. Karena dia pun ya punya pertanggungjawaban kan bang. Untuk istilahnya proyek ini harus berapa lama selesainya. Jatuh temponya harus berapa lama. Kan dia pun ngejar target. Dia pun nggak mungkin lama-lama terus ditunda-nunda. Nggak mungkin. Ya pada dasarnya kan seperti itu Mas. Asal kamu tahu bukit ini tuh udah diberikan tumbal. Waktu itu diberikan kepala kambing ya, kambing hitam tuh ditanam di situ, darahnya juga disiramkan di situ. Tapi tetap mereka itu tidak, ya istilahnya tetap minta
Iya. minta nyawa dari para pengguna jalan. Kalau abang percaya bang, orang Batam pasti tahu. Ini ujung aspal nih. Ini ke tebing bukit ini cuma 1 meteran loh bang. Jaraknya dikit ya? Jaraknya dikit. Cuma 1 meter dari ujung aspal ke bukit, dinding bukit ya? Iya, dinding bukit yang dipotong itu cuma 1 meteran tuh. Itu udah pokoknya orang Batam khususnya Batu Aji udah nggak asing lagi. Iya. Hampir setiap tahun, nggak setiap tahun kecelakaan di sana itu selalu terjadi bang. Pas deket Bukit Daeng itu? Iya, Bukit Daeng itu, Tanjakan Daeng itu. Semua orang itu yang di Batam khususnya Batu Aji udah nggak aneh. Itu udah rawan kecelakaan, angker, udah betul-betul itu bang. Setelah ngobrol tuh sama si Pauji ngobrol sama Pak Harso tentang apa sih yang dibicarakan sama Pak Tua itu dijelaskan sama Pak Harso, terus si Pauji jelaskan sama saya. Setelah dengar itu semua, udah di situ saya positif keluar dari situ bang. Akhirnya karena waktu itu saya gaul dengan suku apa aja bang. Saya kenal dengan suku dari timur, Flores, namanya Pak John. Saya tawaran Pak John tuh. Pak John, ini. Dia mau. Pak John lah yang jaga setelah saya keluar dari situ. Tapi kan saya nggak nyeritakan kejadian-kejadian yang terjadinya. Cuma nawarkan pekerjaan. Dikenalkanlah Pak John sama Pak Wintu. Udah mulai saat itu saya berhenti kerja. Pak John lah yang gantikan saya. Saya pikir ini sebuah pengalaman yang sangat mendebarkan ya. Kalau saya waktu itu bukan sama si Pauji, mungkin saya nggak akan bertahan lama bang. Karena pada dasarnya kuncinya si Pauji. Dia punya keberanian, di sisi lain dia punya pegangan dari kampung halamannya. Dia bawa pegangan dari kampung halaman. Dia bawa pegangan. Punya keberanian lah. Saya nggak pegangan apa. Saya cuma ngikut si Pauji kemana si Pauji. Iya. Si Pauji yang punya pegangan itu. Diminum dulu, Bang Rahmat. Silakan kopinya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Rahmat nih. Yang dimana saat itu lagi proyek jalan. Iya, proyek jalan. Yang dimana tadi 1 jalur, sekarang 2 jalur. Sampai sekarang nih Bang ya. Sampai sekarang sekarang gitu kan. Kalau kita berbicara dulu pasti banyak banget pembangunan gitu kan. Terus juga mungkin alatnya belum terlalu mumpuni gitu kan nih. Betul. Kalau sekarang kayak cepet banget proyek tuh, cepet gitu kan. Oke. Nah Bang kan tiap proyek kan pasti ada aja nggak kecelakaan ya. Iya. Makanya kan situ kan ada fungsi pengawasan orang safety-nya, orang apanya gitu kan nih. Nah, Abang sempet nanya lagi nggak kan ini si yang pertama mohon maaf meninggal kan Mas Jono ya kan ya. Kan dia sempet dibawa ke puskesmas tuh ya kan. Kalau riwayat medisnya dia kenapa itu Bang sampai akhirnya? Kalau waktu itu sempat dibawa ke puskesmas, nah menurut dokter yang meriksa dia kena jantung koroner bang. Bahasa kita angin duduk lah katanya. Di situ ya. Tapi saya nggak masuk akal kok bisa ya angin duduk. Iya matanya yang tadi Abang matanya melotot, ya. lidahnya keluar kok bisa angin duduk kayak gitu kan. Iya juga ya. Iya. Nah terus kemudian ini kan sampai akhirnya ngebelah bukit tuh. Mungkin gak cuma kasusnya di Batam, di beberapa tempat juga pasti ketika ada menghalangi sikat itu gitu kan. Betul. Contoh jangan jauh-jauh di Cipali itu kan ada satu kawasan yang dimana kalau teman-teman ngeh tuh ada namanya Batu Beleneng, seharusnya jalan itu lurus, tapi dia ngebelokin dikit tuh. Karena Batu Beleneng ini nggak bisa diruntuhin, dipindahin pun nggak bisa gitu kan ya. Sampai akhirnya jalan tuh ngalah tuh agak belok. Padahal mah bisa dilurusin gitu, tapi kenapa dibelokin gitu kan. Oke. Ternyata ya disitulah gitu. Nggak tahu itu ada apa gitu ya. Nggak tahu lah ada apa gitu. Masalah orang proyek kan yang penting caranya begini teknis gitu kan. Tapi kalau yang hal itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Betul. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kan masalah
yang bukit tuh. Sampai akhirnya bukit itu kebelah gak bang? Bukit itu terbelah dan terbelah setelah laki-laki tua itu datang nguburkan kain kafan sama kepala sama darah kambing hitam itu. Itu jadi besoknya udah mulai bisa operasi itu alat-alat berat itu setelah kejadian itu. Kejadian yang apa Pak Bapak tua itu tuh ya gitu setelah ya. Bapak tua yang komunikasi dengan Yang kedua ya Bapak tuh yang kedua ya. Yang pertama kan yang dari pesenan tuh ya. katanya nggak kuat. Yang kedua ini nggak tahu dibicarain. Ternyata pembicaraan Pak Wid dengan Bapak tua ini yang tadi abang bilang tuh ya siap sahur memakan korban untuk ya nggak tahu deh ya. Gitu kita nggak tahu ya. Iya untuk cuma apa kita nggak tahu. Apa namanya menurut pembicaraan Pak Wid sama si Pauji karena waktu itu kan pakai bahasa daerah mereka kita nggak tahu kan. Ya saya dengar dari si Pauji ya itu tadi bang akan diberikan izin untuk membuat jalan ini tapi dengan catatan itu setiap satu tahun sekali minta korban nyawa. Oke, kalau dihitung-hitung bang, abang kerja di situ berapa lama kalau boleh tahu? Setahun ada? Setahun kurang 1 bulan lah, 11 bulan tuh. 1 tahun kurang 1 bulan, udah makan 4. Ya, makan 4 nyawa itu. 4 nyawa, belum lagi yang, nah pengendara motor berarti, ya kalau pengendara motor mah bukan, saya pikir nggak masuk dalam hitungan saya. Tapi meninggal nggak maksudnya? Meninggal itu bang, pengendara motor yang kecelakaan. Karena sampai sekarang pun di sana itu kebanyakan ya laka gitu bang. Tapi laka jarang yang selamat. Jarang yang hidup, mati di situ. Oh, karena yang tadi abang bilang tuh jarak bibir aspal sama ke tebing cuma 1 meter. 1 meter itu. Ketika jebret, dah. Iya. Aduh. Cuma 1 meter bang. Saya berapa jarak meternya gitu ya? 3 tahun yang lalu saya meninggalkan Batam, masuk ke sini gitu ya. Saya masih lihat tuh tanjakan Daeng. Tanjakan Daeng. Oh, berarti itu modelnya tanjakan nih bang ya? Tanjakan. Oh. Jadi jalan naik. Nah, ini bukitnya. Oh. Jadi untuk yang jalan pertama ini udah dipotong nih bukit nih ya. Yang kedua ini yang waktu itu saya kerjakan ini masih bukit. Ini dipotong lagi untuk jalan. Belah bukit. Gak sih, belah bukitnya asalnya gini kan. Iya. Ini dipotong yang pertama, potong lagi. Oke, nah terus kemudian yang abang tahu proyek itu berapa lama sampai akhirnya bisa digunakan sama masyarakat sekitar? Lama loh pasti dong. Kalau proyek itu sampai di titik terakhir ya di kawasan industri Muka Kuning, saya kurang jelas berapa lamanya. Cuma yang saya tahu, saya kerja di situ 11 bulan. Setelah itu, saya kerja di daerah Tanjung Uncang, offshore ya. Jadi kalau Tanjung Uncang itu dia nggak melewati jalan itu bang. Oh, beda ya. Beda jalan. Jadi jarang juga saya ketika habis kerja itu jarang lewat sana. Yang jelas saya kerja di sana 11 bulan. Oke. Pas mungkin abang lagi acara kemana terus ngelewat ke arah jalan itu terus wah merinding lewat sini nih gitu bang. Saya berapa kali ya lewat sana itu bukan merinding lagi bang karena saya punya pengalaman di situ. Tahun 2013 saya masih di 2013 2015 tuh saya masih di Batam. Waktu itu saya sering lewat ke situ karena waktu itu malam jam berapa saya lewat situ karena saya waktu itu bawa mobil angkutan karyawan. Oke. Waktu itu. Jadi saya sering tuh lewat situ. Oke, ditahan dulu di situ nanti buat nanti. Oke. Tahan dulu di situ gitu kan ya. Nah, Pak Harso sendiri nih bang. Berarti kan Pak Harso ini kan penggantinya Mas Jono. Berarti kan sering hampir tiap hari ketemu karena kan abang kan di alat berat terus nih kan deketnya kan. Sebelumnya Pak Harso punya penyakit apa gitu Pak atau ngeluh? Oh saya nggak makan ini, saya lagi ini gitu. Nggak ada. Pak Harso itu orangnya saya lihat mandiri ya. Mandiri dalam arti kata dia nggak mau merepot kawannya kan. Nggak mau merepotkan. Udah waktunya makan dia pergi sendiri beli makan gitu, nggak perlu. Jadi nggak banyak orangnya cenderung diam ya tertutup gitu ya. Dia nggak ada ngomong dia keluhan apa. Cuma ya yang jelas waktu kejadian Pak Harso nggak ada,
saya nggak ada di tempat kerja, saya tidur tuh, saya nggak enak badan, saya tidur. Iya. Nih kita doakan juga nih untuk almarhum Mas Jono, Mas Arso gitu ya, kan, kedua supir itu gitu kan, supir dump truck itu gitu kan. Semoga amal ibadah diterima deh gitu Amin, kan. amin. Oke. Nah, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira dari pengalaman Abang yang tadi Abang jelasin gitu kan. Punya pesan apa Bang untuk teman-teman semua yang nonton nih Bang? Atau kesimpulannya apa nih Bang? Ya, kalau pesan saya tuh kita itu hidup berdampingan ya. Dipungkiri atau tidak, makhluk-makhluk itu ada. Makhluk-makhluk itu ada karena memang sudah dari sana ya, memang sudah diciptakan, memang udah ada. Yang penting ya itu tadi, selalu ingat aja ya sama Gusti Allah ya, itu aja. Iya. Yang penting ya udah, emang jin itu kan emang ada gitu, diciptakan juga gitu kan. Ya udah, teman-teman semua yang berdoa gitu sesuai agama dan kepercayaan mungkin ya itu tadi Bang, masing-masing, kita gitu. nggak bisa melihat mereka, tapi kan mereka melihat kita. Iya. Seperti halnya ya kita nggak ngomong gimana ya Bang. Iya. Ketika kita berbicara kan tentang mereka mendengar, bisa menjadi kita itu magnet mengundang mereka. Undang mereka di sini nih. Itu saya ketahui dari si Pak Uji itu. Oh, Pak Jurang Lombok itu. Nah, itu dia bilang kayak itu. Ketika kamu ngobrolkan mereka, ceritakan mereka itu tertarik. Seperti kita itu sedang mengundang mereka. Tapi ya kita diberikan keimanan segala, dan terus kita tidak bisa melihat mereka. Sempat kamu bisa melihat mereka kayak aku, kata si Pak Uji. Sempit dunia ini, Marga. Jadi gue adalah magnet. Sempit katanya itu. Oke, ya wis. Kita doakan juga nih untuk Bang Rahmat, sehat selalu Bang ya. Yep, panjang umur, amin, rezeki amin. gitu kan ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rahmat ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rahmat, makasih banyak loh. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.